Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Susanti dengan NIM 200002057. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang media relation PR. Adapun materi yang akan saya bahas pada pertemuan ini, yang pertama ialah pengertian media relation itu sendiri. Yang kedua, syarat menjaga hubungan baik dengan media. Yang ketiga, prinsip-prinsip kerja media. Yang keempat, pekerjaan wartawan ataupun jurnalis. Yang kelima, kegiatan dan karakteristik wartawan. Dan yang ketujuh, etika PR dalam media relation. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian media relation. Media relation adalah bagaimana sebenarnya sebuah lembaga, perusahaan, organisasi mampu membina hubungan baik dengan kalangan media ataupun pers yang mengelola media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dan juga termasuk di dalamnya media elektronik seperti radio dan televisi, serta media online, magazine online, dan media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan sebagai media yang akan mampu mempublish semua berita terkait organisasi tentang produk ataupun jasa yang kita miliki. Media relation juga dapat diartikan sebagai suatu usaha dari lembaga untuk mencapai penguatan ataupun penyiaran yang bisa jadi sangat maksimal atas suatu informasi ataupun pesan dari lembaga melalui tentang kehumasan dalam pembentukan pemahaman diri dari lembaga tersebut, yang mana semuanya akan dipublish ke media untuk menjadi sarana penunjang sampainya informasi terkait dengan lembaga, produk, ataupun jasa yang kita sampaikan kepada publik tanpa mengeluarkan tenaga yang besar, waktu yang banyak, ataupun biaya yang relatif sedikit. Seorang PR, baik di sebuah lembaga, perusahaan, ataupun organisasi, haruslah mampu menciptakan hubungan baik ini agar media bisa mempublish produk ataupun jasa dari lembaga kita. Baiklah, pembahasan selanjutnya ialah syarat menjaga hubungan baik dengan media. Adapun syarat yang pertama ialah dengan mengenal media yang akan diajak bekerja sama tersebut. Artinya di sini, market dari media itu apa, jangkauannya sejauh apa, citranya bagaimana. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi berita tersebut sampai ke khalayak. Misalnya, jika media tersebut memiliki citra yang kurang baik dari market yang ingin kita kejar, justru berita yang dikeluarkan media tersebut akan dianggap sebagai tanda kutip, sehingga lembaga yang mempublish berita dengan media tersebut juga dianggap sama. Misalnya lagi dengan melihat jangkauan medianya, misalnya kalang mana jangkauannya, ataupun kelas yang bagaimana jangkauannya haruslah diperhatikan. Maka perlu pengenalan agar berita yang kita buat mampu mencapai sasaran jika dipublish oleh media tersebut. Adapun syarat yang kedua ialah mengenal institusi media dan mengenali gaya wartawan media tersebut. Karena ujung tombak berita adalah melalui tangan seorang wartawan. Jadi kita juga harus mengenali wartawan tersebut, bagaimana lembaga kita, atau kita praktisi PR mengenali lebih jauh tentang isu-isu media yang akan kita ajak bekerja sama, termasuk mengenali wartawannya. Karena ada juga sebagian wartawan yang dikenal dengan wartawan amplop, misalnya, ataupun rotasinya yang sangat negatif. Jadi, jangan sampai lembaga kita bekerja sama dengan wartawan yang seperti itu atau dengan wartawan yang bisa disogok, sehingga konotasi publik berdampak pada medianya, sehingga kepercayaan publik atas setiap informasi yang dipublish media tersebut menjadi sangat tidak terjamin jika diketahui wartawan tersebut adalah wartawan yang bisa disogok, sehingga hal ini akan sangat merugikan lembaga kita. Baiklah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kerja media. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama ialah menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi, yang dijual adalah fakta dan kenyataan. Jadi, jangan pernah menjual informasi yang tidak dapat dibuktikan fakta ataupun datanya. Karena jika media memberitahu suatu berita dengan tidak real, maka publik akan mengetahui, maka nama media akan tercoret, sehingga media tersebut tidak akan mau lagi bekerja sama dengan kita, sehingga lembaga kita juga akan ikut tercoreng namanya. Prinsip yang kedua ialah menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Jadi, memang real data dan faktanya ketika berita tersebut dipublish. Yang ketiga, media menemukan makna. Maksudnya di sini, kita menemukan makna dalam media. Jadi, berita yang didesain oleh para media tersebut membuat kita menemukan makna-makna tertentu yang selama ini justru kita sangat susah untuk melihatnya atau kita tidak pernah menyadari hal tersebut. Maka media yang luar biasa adalah media yang bisa membangun kita dengan konteks real melalui data dan fakta di lapangan. Justru lebih banyak data daripada yang kita miliki sendiri ketika akan menaikkan berita tersebut. Jadi nilai komersialnya akan menjadi sangat tinggi. Prinsip yang keempat yaitu terkait dengan para pekerja media, yaitu editor, redaktur, wartawan, ataupun jurnalis. Wartawan atau jurnalis yang sering terlibat dengan praktisi PR di lapangan, karena yang mengambil berita, yang mengejar berita, atau melakukan pendataan terhadap data-data yang akan dinaikkan sebagai sumber informasi untuk sebuah pemberitaan ini adalah seorang wartawan. Jadi, seorang praktisi PR haruslah memahami praktisi-praktisi dari wartawan ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pekerjaan wartawan ataupun jurnalis. Yang pertama ialah pekerjaan yang selalu diburu oleh waktu. Bagi wartawan, time is money. Mereka benar-benar ketika ada suatu informasi penting, maka mereka akan langsung kejar informasi tersebut, langsung naik. Apalagi kalau wartawan media elektronik sangatlah cepat, karena informasi itu sifatnya adalah kebaruan. Bahkan yang diberi oleh orang lain atau mahalnya suatu berita adalah seberapa cepat mereka memberikan berita tersebut. Yang kedua, jam kerja wartawan seringkali tidak lazim. Mereka bisa saja bekerja pagi, siang, sore, maupun malam, sehingga secara fisik mereka bisa sangat kelelahan. Dengan melihat pekerjaan wartawan tersebut, maka kompromi waktu antara PR dengan wartawan haruslah dijaga dengan baik agar terjalinnya hubungan yang baik pula. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan kegiatan wartawan. Yang pertama yaitu karakteristik wartawan. Yang pertama, wartawan tidak suka protokoler atau jangan berpanjang-panjang dalam suatu hal. Jadi, di sini jika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada wartawan, maka jelaskanlah tujuan yang sebenarnya atau tidak berbelit-belit. Yang kedua, wartawan selalu dikejar deadline. Jadi bagi mereka tidak ada istilah santai-santai dulu, karena berita yang harus dinaikkan hari itu juga, karena melalui proses editing untuk sebelum dipublish. Yang ketiga wartawan Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan kegiatan wartawan. Yang pertama, karakteristik wartawan. Yang pertama, wartawan tidak suka protokoler atau jangan berpanjang-panjang dalam menyampaikan suatu hal. Jadi, di sini jika kita akan menyampaikan suatu perbincangan kepada wartawan, jadi kita harus menyampaikannya secara to the point atau tidak berbelit-belit. Yang kedua, wartawan selalu dikejar deadline. Jadi, tidak ada waktu bersantai untuk seorang wartawan, karena berita yang harus mereka naikkan hari ini juga harus dinaikkan hari ini juga. Yang ketiga, wartawan menyukai persahabatan. Artinya di sini, jangan memberikan dinding yang besar atau memberikan perintah seenaknya kepada wartawan.
karena mereka hanya kenal dengan teman. Jadi, kedekatan emosional atau siapapun kita di lembaga kita, jangan pernah membawanya ke wartawan. Jagalah hubungan emosional yang baik sehingga mereka bisa terus menelusuri dengan kondisi tersebut untuk mengambil fakta yang akan kita sampaikan dengan baik. Dengan pertemanan, maka akan membuat berita tersebut lebih enak didengarkan. Kemudian yang keempat, berita buruk adalah baik bagi wartawan. Di sini bisa kita lihat bahwa berita buruklah yang harganya lebih tinggi dibeli oleh orang lain. Jadi, jangan sampai kita seorang praktisi PR yang menyampaikan berita buruk tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan oleh wartawan itu sendiri. Yang keempat, wartawan menyukai eksklusivitas. Maksudnya di sini, semakin eksklusif beritanya, semakin keren buat mereka untuk mempublishnya. Wartawan semakin berpendidikan, jadi mereka sangatlah paham terhadap menganalisis kondisi yang terjadi. Jadi, jangan pernah menganggap wartawan adalah seorang yang tidak berpendidikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan wartawan. Yang pertama, first come first, yaitu diberikan secara stimulan oleh para pejabat pemerintah atau non-pemerintah kepada sekelompok wartawan. Dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat penting atas permintaan lembaga itu sendiri. Artinya, mereka duduk bersama dengan sejumlah kelompok wartawan, sekelompok media, sekelompok pers untuk menyampaikan, meluruskan satu berita yang sedang berkembang. Jadi, sekali kita ngomong, maka seluruh media akan mengangkat berita tersebut. Jadi ini bisa dimanfaatkan dari sisi waktu, biaya, tempat, dan lain-lain daripada kita sendiri yang mempublishnya. Yang kedua, first briefing. Maksudnya di sini dilakukan secara reguler oleh pejabat PR lembaga untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas lembaga tersebut. Yang ketiga, first tour. Diselenggarakan oleh suatu lembaga perusahaan ataupun organisasi dengan tujuan untuk mengunjungi daerah tertentu dalam rangka mendapatkan informasi untuk dipublish nantinya. Yang ketiga, news release atau press release, yaitu berita dibuat oleh para staf PR diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat medianya baik secara utuh maupun melalui proses editing. Kemudian yang kelima ialah special event. Maksudnya di sini adalah suatu peristiwa khusus yang penting, misalnya peresmian gedung, open house, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pers lunch. Maksudnya di sini mengadakan jamuan makan siang bagi para wartawan yang kita undang. Maksud utamanya ialah menyampaikan informasi terbaru bagi lembaga sehingga secara akumulasi tanpa disadari mereka akan menaikkan berita tersebut secara implisit. Kemudian yang terakhir ialah first interview, di mana pejabat PR diwawancarai oleh wartawan agar berita tersebut bisa dipublish dan sifatnya akan lebih pribadi. Baiklah, selanjutnya kita sampai pada pembahasan etika PR dalam media relation. Yang pertama ialah praktisi PR wajib menyediakan dan memberikan informasi publish yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa maupun media pers. Yang kedua, tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa. Yang ketiga, menempuh cara yang sopan dan hormat dalam sumber beritanya dan tidak akan pernah melakukan plagiarisme. Yang keempat, menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Dan yang terakhir, tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesinya. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Jadi, di sini saya sangat mengharapkan kritik dan saran bagi teman-teman semuanya untuk perbaikan video saya ke depannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.